Bapak Ibu Prodiakon yang terkasih, sugeng dalu berkah dalem. Malam ini kita akan sinau bareng ya. Jadi tunggal guru tunggal ilmu, ayo podo-podo bareng-bareng sinau. Diganggu ora apa-apa. Sengaja saya memakai kata sinau bareng karena saya juga masih belajar, Bapak Ibu juga belajar, monggo bareng-bareng sinau. Nanti kalau ada pertanyaan atau tambahan, monggo. Saya yakin di sini ada para pakar-pakar yang lebih senior dibanding saya. Maka kita akan belajar bareng. Oh, tikus. Nah, malam ini ada 4 materi yang kemarin Pak Gi minta disampaikan semua. Jadi saya padatkan sak padet-padete, ya nanti hasilnya seperti ini. Padahal kalau di PPA itu belajar ini 4 pertemuan. Nah, yang pertama pengenalan alat liturgi. Bapak Ibu sebagai prodiakon mesti tahu peralatan liturgi yang ada di sekitar kita, di panti imam, di sakristi, dan yang kita pakai, yang dipakai Romo, yang dipakai PPA. Jangan sampai terjadi misalnya ada alat yang kurang, terus minta ke PPA, tolong ambilkan itu yang di meja pojokan itu. Padahal itu namanya ada ampul, ada lavabo, ada mejanya namanya kredeng. Di meja mana Pak itu? Padahal PPA itu kalau dibilangin di kredeng, mereka pasti sudah tahu. Masuk prodiakon itu loh meja pojokan itu loh. Kemudian kita juga akan mengenal warna busana liturgi. Bapak Ibu pasti sudah tahu warna busana liturgi karena setiap dapur meng-share tugas itu selalu dikasih tanda kurung P atau H atau M atau U. Itu untuk menandakan bahwa kita memakai warna liturginya apa. Selain 4 itu tambah 1 lagi, biasanya warna merah jambu. Itu biasanya kalau novena yang Advent yang ke-3. Ternyata pinter-pinter prodiakon. Kemudian susunan misa. Kita harus tahu, sebagai prodiakon harus tahu susunan misa itu ritus pembuka dan ritus-ritus yang lain. Oke. Kemudian yang nanti ini sangat padat sekali, sikap kita sebagai prodiakon itu bagaimana. Kemudian tata gerak liturgi. Ini saya sambung, tata gerak liturgi prodiakon Sanjos. Tata gerak prodiakon Sanjos mungkin berbeda dengan katedral, beda pula dengan Banyumas karena melihat kondisi tempatnya berbeda-beda. Mungkin Mas Supi kalau di Delanggu, mungkin juga tata geraknya berbeda karena di Delanggu posisi gerejanya lebih sempit misalnya. Jadi kok kok neng ini, jangan disamakan karena melihat situasi gereja berbeda-beda. Kita masuk yang pertama. Bapak Ibu mesti sudah mengenal. Itu saya padatkan. Jadi di sini sudah ada. Ini tolong nanti bahan ini akan di-share oleh khusus setelah pertemuan kita. Namanya piala, seperti yang di sini. Nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menata piala. Bedanya piala dengan sibori. Kalau sibori ini biasanya dipakai untuk prodiakon yang membagikan komuni. Kalau piala biasanya dipakai Romo untuk menaruh anggur. Nah, bedanya kalau piala di dalam ini tidak ada bonjolannya. Ini halus. Kenapa halus? Kalau ada bonjolannya nanti dipakai anggur, ngerti ini angel. Gampangannya gitu ya. Ini piala. Tetapi kalau sibori kemarin saya foto satu-satu. Sibori pasti ada benjolannya. Bapak Ibu lihat semua. Fungsi kalau ada hosti, jadi ngambilnya gampang. Misalnya tinggal satu. Tinggal satu hosti di dalam. Ngambilnya gampang. Tapi kalau tidak ada benjolan, kan nempel di paling bawah, jadi susah. Itu sibori. Dan
tanda yang lain. Kalau Shibori biasanya ada penutupnya, ada tutupnya. Kalau piala biasanya tidak ada tutupnya, karena nanti ada korporal, ada patena, ada yang lain lagi nanti dijelaskan lebih. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah mengenal piala, kemudian Shibori, dan hosti besar. Hosti besar itu biasanya yang pakai Romo untuk konsekrasi, betul, yang agak besar. Kadang kalau hari raya biasanya lebih besar lagi. Kemudian pala itu di sini, yang penutup tetapi yang kaku. Ini pala, bukan polo wijo itu ya, bukan sunir jahe polo. Terus ada lagi patena itu ini, piring cilik, patena. Oke, ini dipahami dulu, nanti diperagakan Mas Willy cara menatanya nanti di sini. Setelah ada patena, ada lagi. Nah ini korporal itu ada lipatannya 9. Itu seperti di gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama seperti ini. Tekuannya ada 9 apa namanya? Lipatan. Ini korporal. Ini fungsinya untuk menempatkan sakramen Maha Kudus saat konsekrasi. Jadi kalau di sini karena Shiborinya banyak, biasanya ada 2. Jadi saat Bapak Ibu ngambil Shibori dari sakristi, itu mesti harus diletakkan di atas korporal ini. Termasuk setelah membagikan komuni, itu jangan ditaruh sembarangan. Pernah saya lihat, mungkin karena belum tahu ya, setelah membagi komuni dari sisi utara, terus ditaruhnya di sebelah kirinya Romo, padahal di situ tidak ada korporal. Itu maksudnya di belakang Romo, terus ditaruh di atas korporal tersebut. Ini namanya korporal. Kemudian purifikatorium. Bapak Ibu kalau membagikan komuni selalu ngasto purifikatorium. Itu fungsinya banyak. Misalnya untuk kalau misalnya ambil hosti lengket, terus bisa dilap. Atau kalau posisi mau membagikan komuni di aula, Bapak Ibu dari gereja ke sini kan ada ruang terbuka. Yang jagani mbok menowo, entah gerimis, entah ada burung lewat, tahu-tahu. Nah, itu bisa caranya mengambil Shiborinya tadi itu. Yang dipersiapkan kalau misalnya ada dari sana itu dia agak panjang ini, terus ditutupkan. Nanti kalau sudah lagi, saya biasanya mesti lebih panjang sedikit atau pas. Tapi kalau di dalam gereja saya biasa gini. Ini jangan gini pegangnya, jangan gini, tapi dilipatkan di tangan. Lengket, dilap. Itu. Nanti cara bawahnya ada lagi. Kemudian tadi sudah purifikatorium. Ini hosti kecil biasanya ditaruh di Shibori untuk dibagikan ke umat yang berhak dan layak untuk menerima komuni. Kemudian di sini ada, tadi hosti kecil dalam Shibori. Ada lavabo. Bapak Ibu tahu lavabo? Lavabo itu tempat untuk ini. Lavabonya Sanjos lucu. Jadi tempat cuci Romo saat mau konsekrasi. Jadi setelah mau pelayanan yang kedua oleh PPA, itu memakai air dicurkan oleh PPA terus dilap, itu namanya lavabo. Kemudian tempat air dan anggur itu namanya ampul. Ampulnya bermacam-macam, ada yang seperti ini, ada yang kalau di Sanjos seperti ini. Ini namanya ampul. Jadi biasanya kalau ampul anggur itu ada tandanya. Kalau ini karena gelas biasa,
jadi nggak ada tandanya. Jadi anggur itu ada tandanya anggur, gambar anggur atau air. Air biasanya aqua, air. Nah, di Sanjos adanya seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pulang ke PPA, kayak gelasnya cilik kok sih kosong, ditertawakan sama anak-anak PPA. Mestinya bilangnya, ampulnya kok masih kosong, tolong diisi. Ini dipahami dulu, nanti bisa dihafalkan di bahannya di akhir akan di-share oleh Bu Sus. Nah, sekarang cara menata piala. Bapak Ibu kalau saat misa di lingkungan itu mesti dan harus prodiakon yang menata. Kadang-kadang kalau prodiakon tidak bisa, serahkan romone, mesake romone. Itu pun kalau romonya datangnya longgar, masih longgar waktunya. Kalau pas mepet dan romo di sini berbaik hati, mereka mau nata sendiri. Tapi ada romo tamu yang datang di misa, maunya ya di tempat itu harus beres. Kalau seperti itu, prodiakone ora iso nata piala, kuwalik-walik, kuwalik, kulawek, repot. Nah, untuk itu akan saya tunjukkan caranya, nanti akan diperagakan Mas Willy. Jadi ada piala, kemudian piala ditutup, apa namanya tadi Bapak Ibu? Purificatorium. Kemudian di atasnya, nah sekarang praktis banget. Romo-romo sekarang tuh jarang pakai sendok suci. Kalau dulu pakai sendok suci, jadi ngambil airnya pakai sendok suci. Saya pernah menjatuhkan waktu jadi BPA, sendok suci itu lontang waktu di Belanggu waktu masih kecil. Jadi tadi piala, purificatorium, terus dimasuki sendok kecil, baru di atasnya ada patena yang tadi. Terus di atas patena ini, hati-hati, patena itu biasa ada tanda salibnya. Nah, tanda salibnya biasa di atas. Jadi misalnya posisi Romo menghadap sini, ini patenanya di sini. Di atas. Terus baru hosti besar. Setelah itu baru dipasangi apa Bapak Ibu tadi namanya pala, pala keras. Baru setelah itu di atasnya lagi di korporal. Jadi urutannya nanti Romo akan membuka korporal di altar. Tolong dibedakan altar dengan panti imam. Kalau saya mengatakan altar berarti meja altar. Kadang-kadang sering orang mengatakan kayak lu di altar, gitu sebelah kanan altar, sebelah apa kanan. Padahal altar itu maksudnya meja altar. Kalau di atas itu namanya panti imam, harus dibedakan. Ditaruh di atas altar. Maksud saya di atas altar itu di sampingnya altar, di dekatnya Sedilia Romo. Tapi pengertian saya kalau di atas altar, jangan ditaruh di atas altar. Nanti ada di sini yang boleh ditaruh di atas altar, nanti ada setelah ini. Monggo kita praktekkan. Ini ada gambarnya, saya buat, ya tahu jelas atau enggak? Piala, purificatorium, patena, hosti, pala, korporal. Monggo Mas Billy. Nanti boleh Bapak Ibu mau praktek boleh. Jadi ada piala berarti tadi polos, nggak ada bendolannya. Ya. Kemudian ada purificatorium. Kalau ada sendok, ditaruh sendok, tapi sini sudah tidak dipakai lagi. Kemudian patena itu nggak ada salib, ambil nggak ada salibnya tadi. Ya, patena. Terus besar saya nggak ngambil. Besar, baru. Salibnya juga, ini kan ada tanda salibnya. Salibnya berarti sejajar ya. Baru korporal. Itu cara menata piala. Bisa terjadi, misalnya kloter cuti. Dulu waktu itu Bu Sus ingat ya, Pak Mas Untung tuh
bapaknya meninggal, jadi hampir 10 harinan nggak masuk tugas, masih pasturan yang lama. Jadi dulu kami berkumpul, akhirnya bagi tugas, belajar bareng. Kalau saya mesti mengistilahkan belajar bareng. Ada yang lonceng, ada yang menyiapkan alat-alat, ada yang menyalakan lampu, ada yang membuka pintu, dan sebagainya. Nah itu sampai sekarang khusus Pak Ham itu sudah paham sekali, Pak Ham. Pak Ham sudah paham sekali. Ya, itu ya, nanti bisa dipelajari lagi. Jadi tadi apa Pak, Bapak Ibu? Ini piala, kemudian di atasnya purgatorium, kalau ada sendok pakai sendok suci, kemudian patena, hosti, terus pala, baru korporal. Korporal dari sakristi biasanya satu, tetapi di altar, di meja altar sudah disediakan lagi satu, berarti dua di sini. Jadi kalau misalnya meja altarnya atau nanti hostinya banyak, misalnya waktu itu tabisan uskup, itu korpornya bisa 5 atau 6, tergantung si bodinya berapa banyak. Itu ya cara menata piala. Kemudian kita mengenal alat-alat liturgi. Kalau ini Bapak Ibu mesti paham banget. Apa Bapak Ibu? Molosran. Ini biasa kalau pas kita Hora Santa atau penghormatan sakramen kudus itu kita pakai, termasuk purifikator itu kadang berarti ada yang lebar, ada yang rapi. Itu sama aja. Sama saja. Jadi kalau bedanya dengan korporal, seginya segi 4 persegi. Kalau purifikatorium memanjang, besar atau kecil sama saja. Jelas Pak? Sudah bisa terjawab? Ini biasa dipakai PPA, betul. Ini sementara kita masih belum diisi air suci, karena masih menjaga kesehatan bersama. Tempat air suci. Kemudian tempat lilin. Bapak Ibu mesti tahu tempat lilin, jangan tempat lilin ada namanya, kandelar. Namanya kandelar, itu tempat lilin. Jadi kalau misalnya itu selalu ada lilin minimal 2. Ya, di bawah lilin ada tempat lilinnya namanya kandelar. Saya bilang Mas Untung, Mas kandelari kok wis kusem ya. Mas Untung langsung membersihkan. Kemudian ini lilin corona Advent. Yang ketiga nanti warnanya merah jambu. Ini namanya bejana baptis. Di sini kita juga pakai bejana baptis, cuman sayang ininya bukan seperti ini tapi dari plastik. Nanti bisa diperbarui. Kemudian ini salib, kalau Bapak Ibu pasti sudah ngerti di rumah, kadang di masing-masing kamar mesti ada salibnya. Nah, ini namanya aspergillum atau hisop. Jadi Bapak Ibu kalau ngirim komuni atau memberkati rumah atau memberkati jenazah itu pakai hisop. Saya seperti ini. Kemana-mana selalu ada di tas saya, tas prodiakonnya punya tas khusus. Jadi katakan misalnya ada baptisan darurat pun kita bisa. Ini diisi air suci, ini kosong nih. Sengaja memang tak buat kosong. Jadi air suci bisa minta ke Mas Untung di sakristi. Itu namanya aspergillum atau hisop. Kalau di gereja pakai ada tempatnya yang besar. Nah, ya ini Bapak Ibu juga bagi yang belum kagungan nanti bisa mesan nanti kalau untuk mengirim umat yang membutuhkan komuni di rumah atau di rumah sakit. Itu namanya Pixis. Fisiknya seperti ini. Ini di dalamnya ada purifikatorium, terus ada tempat menaruh hosti di dalam. Ini bisa 10 untuk cukup.
Tapi biasanya yang dikirim paling hanya maksimal 5 ya. Itu namanya Pixis. Ini sangat berguna untuk prodiakon untuk mengirim para umat yang membutuhkan komuni. Jadi monstran, tempat air suci, salib, corona advent, bel, bejana baptis, kandelar, aspergillum atau isop, dan Pixis. Besok boleh dites ya pagi dengan khusus ya. Kapan dites ya? Prodiakon dites. Nah, ini pasti juga mengenal. Ini di tengah saat kita masuk gereja. Tabernakel. Ini tempat minyak. Minyak itu ada minyak krisma, katekumen, dan minyak untuk orang sakit yang biasanya diberkati oleh uskup. Biasanya di sini hari Rebu sebelum Kamis Putih di katedral. Kemudian ini keprak itu dipakai PPA kalau Trihari Suci, Kamis Putih, dan Jumat Agung. Jadi tanpa membunyikan alat-alat yang lain, bel, lonceng, tetapi memakai keprak. Ini lampu suci. Lampu suci kita ada di situ yang nyala-nyala. Ada bentuk-bentuknya macam-macam nih. Kemudian, nah ini wiruk. Ini umumnya namanya wiruk, tapi ada nama khususnya. Yang besar ini turibulum. Kalau yang kecil itu yang tempat dupa, itu dengan sendoknya itu namanya navikula. Ini tempat abu. Kalau di sini biasanya pakai ini sederhana. Ini tempat abu. Kalau kita rabu abu, dan Mas Untung nyimpennya di toples di sini. Tas bunga, lonceng kita belum terpasang karena besar, besok akan dipasang di pojokan bangunan di kafe yang baru di pojokan dari pintu masuk antara gereja dengan itu nanti ada tiang tinggi itu tempat lonceng. Nah, cara menunjukkan lonceng pun juga bisa. Mungkin dulu Bu sudah pernah nyoba tapi nggak kuat ya Bu ya. Ini salib perarakan. Kemarin sudah ada salib perarakan yang besar yang dibelikan yang besar teman. Kalau dulu yang masih kecil. Ini ada macam-macam, ada tempat minyak, minyak katekumen, minyak krisma, minyak untuk orang sakit, ada keprak, lampu suci, tabernakel, vas bunga, lonceng, salib perarakan, tempat abu, navikula, wiruk. Kalau wiruk keseluruhan itu ya turibulum dan navikula itu sudah. Wiruknya mana? Para PPA sudah ngerti. Oke, kita lanjut. Nah, kita juga harus mengenal apa itu stola. Stola itu dipakai Romo saat memimpin Ekaristi. Itu sebagai tanda jabatan Romo. Jadi Romo kalau memimpin misa harus memakai stola tersebut. Kalau ini namanya kasula. Kasula dipakai Romo setelah di dalamnya ada stola, baru memakai kasula. Kalau dulu Romo-Romo yang sekarang itu sudah praktis. Jadi kurang 2 menit pun Romo Hilton kalau mau misa tinggal stola, kasula, rampung. Kalau dulu tidak. Romo-Romo zaman dulu masih harus pakai amik. Amik dulu, amik itu bentuknya segi 4, kemudian ada talinya. Baru pakai sinyal, baru stolanya diikat dengan tali, baru diikatkan di sini, baru memakai kasula. Jadi perlu waktu sekitar 5 menit. Tapi kalau sekarang 2 menit rampung. Itu kasula. Kemudian kita juga perlu tahu dalmatik. Ini biasa dipakai oleh para diakon. Jadi Romo yang sebelum tahbisan imam, tetapi sudah frater, sudah kaul, itu makainya dalmatik. Kemudian ini alba,
Kita bisa pakai alba, PPA juga bisa alba, Romo di dalam kasula atau di dalamnya sola memakai alba juga. Kemudian ini single, kadang nulisnya pakai single, padahal mestinya single, tidak single. Kalau single. Ini tadi saya nemukan di ruang prodiakon, ya kondisinya seperti ini. Nanti coba dipraktekkan di Toto biar menjadi seperti ini. Nanti dipraktekkan Mas Willy, terus Bapak Ibu yang terutama yang baru, monggo kalau mau nyoba. Kemarin ada yang tanya, siapa ya ini rawuh enggak ya? Waktu di ruang prodiakon, Mas caranya Pak SBY tahu ingat nggak ya waktu itu yang tanya siapa ya? Ada Pak SBY, Mas carane noto seperti itu bagaimana? Sanes. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Ada single, kemudian ini super pli ini pakai PPA atau frater yang misalnya diberi hak atau kuasa Romo untuk memberikan homili, itu pakai super pli, jadi di atas saja. Juga dipakai PPA kita ada super pli dan bawahnya ada semacam rock gitu. Dan namanya super pli dan alba dan super pli. Dan yang saya ceritakan tadi, amik itu bentuknya seperti ini. Itu ada talinya mestinya ke belakang. Monggo Mas Willy mempraktekkan cara menata tali, kemudian nanti saya minta Bapak Ibu yang periode yang paling baru bisa mencoba untuk menata tali atau single ini. Monggo di atas. Nanti sulapan. Suaranya nggak apa-apa ngebas kok. Nah, ini tinggal masukin terus ya sampai selesai. Nah, ini dikunci masukin. Kalau kita mau melepas, kuncinya dilepas, tinggal tarik saja. Nah, bukan sulap, bukan sihir ya. Monggo. Silakan. Daripada nanti terus uwel-uwelan di lemari, akan lebih rapi, di dalam tas pun akan lebih rapi. Monggo, silakan. Monggo, sukarela, silakan. Naik Mbak, monggo Mbak. Ini masuk TV Banyumas ini. Ya, Mbak Tisa juga bisa. Coba kalau lepas, Mbak. Ya, monggo sekali lagi. Siapa yang mencoba? Turun, Pak Tri, Mbak Tri. Pas, Mbak Tri, Pak Tri. Monggo. Monggo.
Ya, terima kasih untuk coba. Atau ada yang mau coba lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Cerdas, cerdas. Baik, saya lanjutkan. Ini kita juga harus mengenal. Ada beberapa gereja, ini namanya Bu Lorenz, yang pernah bawa dulu ya, Pak Man yang sering bawa ya, Evangeliarium. Yeah. Itu beberapa gereja Evangeliarium ini selalu dibawa untuk perarakan karena di beberapa gereja ada yang punya tempat khusus. Jadi ditempatkan khusus. Kalau kita tidak punya tempat khusus, jadi saya lihat dulu beberapa di salah satunya di Kelapa Gading, itu di sebelah, kalau dari umat, dari altar sebelah kanan itu ada ruang kaca. Jadi prodiakon maju, terus mentahtakan ini di ruang kaca itu, baru kembali ke depan untuk berlutut bersama. Itu ada beberapa gereja yang selalu ditahtakan di situ setiap kali misa. Kemudian buku bacaan. Buku bacaan ada 1, 2, 3. Itu namanya, ada namanya, para lektor mesti ngerti ya. Leksionarium. Itu hanya saya moto 2 tok kemarin. Kemudian, nah ini yang lama, leksionarium yang lama. Kemudian ada TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Ini kita memakai TPE yang baru. Kemudian ini misalnya misa, di lingkungan-lingkungan sekarang harus menyesuaikan karena TPE yang di dalam kotak box peralatan misa itu masih yang lama, coba dicek. Jadi nanti kalau romo misa di lingkungan masih pakai TPE yang lama, mesti romo sing baru punya belum. Kemudian ada buku nyanyian, maaf tadi masih kurang 1, madah baktinya belum saya foto. Buku nyanyian, ada Evangeliarium, Leksionarium, kemudian TPE atau buku misa. Kemudian kita lanjut, kita harus mengenal tempat duduk romo, itu namanya sedilia, ojo bangkune romo, sedilia. Sedilia, ini sedilianya gereja kita, San Yos. Ada sedilia yang seperti ini. Dulu saya mengusulkan waktu di DPP, jangan terlalu tinggi. Maksudnya seperti ini. Maksudnya apa? Ini masih terlalu tinggi. Jadi romo kalau memakai kasola, jadi kasola tersebut jadi kusut. Nah, idealnya memang harus di lebih-lebih sing itu kursi yang tinggi seperti ini. Wah, itu susah. Dalam? Ya, ada yang mesinar yang membantu. Kalau di sini nggak membantu, pikirnya sudah bisa, ternyata lebih-lebih lihat kalau romo kita sudah terbiasa. Romo tamu yang biasanya bangkunya sedilianya pendek, mesti agak gini. Perhatikan kalau saat misa romo tamu. Itu namanya sedilia. Sedilia imam, saya sebut sedilia imam karena ada sedilia PPA. Adalah tempat duduk imam saat misa. Jadi mempunyai tempat khusus untuk imam. Itu namanya sedilia. Jangan apa? Bangkune romo kok banyak sawangnya ya. Mendingan sedilia romo banyak sawangnya ya bersihkan. Ini namanya sedilia untuk imam. Kemudian ini sedilia PPA. Ada yang gambarnya seperti ini, jadi kayu. Tapi kita sudah bagus ini, menyesuaikan jumlah PPA berapa kita bisa memakai. Sedilia misdinar, saya masih familiar namanya misdinar ya, bukan PPA, karena sejak kecil nyebutnya misdinar. Sebenarnya sama saja. Adalah tempat duduk misdinar atau PPA saat misa. Ingat, prodiakon tidak punya sedilia. Karena prodiakon kebanyakan hanya di Keuskupan Agung Semarang, Jakarta, Malang. Di luar Jawa, Indonesia Timur, Sulawesi, Manado, Sulawesi, itu enggak ada, Ambon itu enggak ada prodiakon.
Romo Elton pernah cerita, dia kalau bagi komuni berapa ratus pun ya sendirian. Betul, saya juga pernah di sana, memang tidak ada. Ini Sedilia PPA. Saya lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, kreden. Ini tempat untuk menaruh piala. Apa Bapak Ibu tadi namanya? Ini yang anggur dan air namanya ampul. Kemudian ini tempat cuci. Kalau tempat cuci ada lapnya berarti gampang. Lavabo. Ini namanya kreden. Jadi kalau ngomong ke PPA, kreden, mereka sudah tahu. Meja untuk menyimpan persembahan berupa piala, sibori, ampul, lavabo, dan lain-lain. Jadi saat pelayanan pertama, PPA akan menyerahkan piala ini ke Romo. Kemudian baru air dan anggur, kemudian baru lavabo. Kalau di sini, piala sudah disiapkan di samping untuk mempersingkat waktu, di samping altar. Gitu. Baru PPA pelayanan pertama sekarang ini, kedua ini. Ini kreden, kalau di desa timurnya Mas Upi namanya ngerden ya Mas ya. Nah, ini ada namanya juga mimbar sabda yang sebelah, kalau untuk pembacaan, untuk ritus pembuka, itu selalu di sini. Terus ada mimbar satu lagi yang di tempat pengumuman atau depan kur. Saya membedakan antara ambo dan mimbar. Sebutan ambo sebenarnya untuk mimbar sabda. Maka ini bukan ambo, tapi mimbar. Jadi yang disebut ambo untuk mimbar sabda. Di mimbar ini semua berkaitan dengan sabda disampaikan, seperti bacaan, baik oleh lektor maupun oleh imam dari kitab suci, mazmur, dan homili. Tapi seperti pengumuman, terus doa umat, itu di mimbar. Kalau ada mimbar lain, ini maksudnya mimbar lain ya, entah kembar atau beda. Dulu kita punya dua, seperti ini, satunya ditaruh di sini. Dulu kan kiri kanan. Maka ini disebut mimbar atau standar, tempat standar untuk menamput. Dan di mimbar inilah disampaikan hal-hal praktis, profan. Jadi profan itu di luar liturgis ya. Dapat seperti pengumuman, sambutan. Itu. Jadi ambo yang di sini, ini namanya mimbar. Jangan di yang sebelah tempat pengumuman, terus itu ambonya juga. Itu salah kaprah. Oke, saya lanjut. Itu tadi ambo dan mimbar. Kita sekarang masuk ke materi pakaian liturgi. Bapak Ibu kan selalu memperhatikan hari ini, hari raya atau hari biasa, minggu biasa, itu kaitan dengan pakaian liturgi yang mau dipakai, warnanya apa. Misalnya hijau, atau putih, atau ungu, atau merah. Dan sebetulnya lagi ada satu sebenarnya, merah jambu ya, bukan pink sebenarnya ya, merah jambu. Dalam gereja perdana belum dikenal adanya pakaian liturgi. Baru pada masa Kaisar Konstantinus abad keempat ada pakaian khusus untuk imam atau klerus yang sama dengan pakaian pegawai atau pejabat kekaisaran. Kalau Bapak Ibu lihat-lihat film-film Romawi kuno, gitu kan mesti pakainya seperti kasula-kasula semua. Nah, pada abad kelima tunika yang merupakan pakaian Romawi kuno ditetapkan jadi pakaian resmi liturgi. Jadi Yesus belum ada, pakaian liturgi belum ada. Baru abad ke-5. Arti dari pakaian liturgi sendiri menampilkan aneka fungsi tugas pelayanan yang sedang dilaksanakan. Beda kalau Romo saat perarakan Minggu Palma. Itu pakai apa namanya, nanti ada. Beda dengan kalau pas Romo misa harian atau mingguan. Terus misalnya misa di ibadat kematian, itu bisa jadi kadang hanya pakai stola saja. Itu mengandung arti masing-masing. Menonjolkan sifat meriah perayaan liturgi. Kalau perarakan Minggu Palma kan mesti meriah. Itu pakai namanya apa tuh? Sing
cantolane gede. Nah, nanti ada namanya, tak sebutkan nanti saja. Terus melambangkan kehadiran Yesus. Itu arti dari pakaian liturgi. Jadi Bapak Ibu kalau memimpin ibadat di lingkungan atau di mana, itu memakai alba, single, dan apa namanya Bapak Ibu, samir, itu juga mengandung maksud. Jadi biar membedakan dengan umat yang lain, kita menghadirkan Kristus saat kita memimpin ibadat tersebut. Ojo wah ngono ora apa-apa, yang penting lambine putih. Itu sebenarnya kurang pas. Lebih baik memang memakai, karena kita dilantik sebagai prodiakon, nanti ada sikap prodiakon ini seperti apa. Itu kita harus menunjukkan bahwa kita memang mempunyai dan diutus Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai prodiakon. Itu pakaian arti dari pakaian liturgi. Kemudian ini macam-macam pakaian liturgi. Ini yang saya sebutkan tadi. Pluviade, itu semacam mantel yang dihias dan dikalungkan di pundak dengan rantai di sudut atas mantel. Biasa dipakai oleh uskup atau imam dalam prosesi, dan prosesi Minggu Palma, tapi warnanya merah kalau Minggu Palma. Adorasi, pemberkatan sakramen Maha Kudus, pemberkatan perkawinan tanpa misa, terus kering di sini Romo kalau pas baptisan baby, baptisan bayi, itu juga pakainya ini. Yang tanpa misa. Ini namanya pluviade. Kemudian velum. Velum ini kain bersegi empat yang dipakai di pundak imam untuk menyelubangi saat memegang monstran. Bapak Ibu yang rajin ikut sakramen horasana, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus, atau saat Jumat pertama, saat Romo memegang monstran, itu harus memakai velum. Mas Romo biasanya sudah menyiapkan meja di samping untuk tempat velum tersebut. PPA sudah ngerti. Velumnya sudah siapkan belum? Sebelum ibadat mesti diingatkan. Oh ya sudah siapa. Jadi saat pemberkatan umat dengan sakramen Maha Kudus, termasuk Kamis Putih. Kalau Romo perarakan sakramen Maha Kudus, itu memakai velum. Velum itu. Ini gambarnya persis seperti yang fotonya di Sanjes ini. Ada lagi, nah ini Bapak Ibu kalau paus biasanya kan pakai ini, dasi, kayak dasi. Pallium, semacam stola yang diperpendek dan dikalungkan melingkar di leher dengan hiasan 6 gambar salib. Jadi ada 6 kalau itu dihitung. Pallium khusus untuk paus dan uskup agung. Uskup kita ini sama uskup tri tidak berhak memakai ini. Uskup agung di sini di Indonesia Darmo Yono, Darmo Atmojo, Romo Haryo. Ini pallium. Terus Bapak Ibu tahu nggak yang dipakai uskup itu namanya apa? Ini suseto. Bentuk maknanya suseti dari kata suseti ya, kata bahasa Itali. Labu manis kecil. Jadi di Itali itu ada labu dipotong. Kalau labu dipotong ya bentuknya seperti itu. Yang juga disebut pileolus dalam bahasa Latin. Ada sepotong penutup kepala yang dikenakan oleh para rohaniawan gereja Katolik Roma. Namanya suseto. Jadi sebetulnya sama, juga dipakai orang-orang Yahudi juga. Tapi sebenarnya ini ada lagi, dipakai juga untuk orang Yahudi. Namanya sama, suseto. Kalau Yahudi kan warnanya macam-macam. Kalau uskup biasanya warnanya merah. Nah ini kita mau panjat altar. Tadi saya katakan waktu kita menata altar saat misa di lingkungan, kita harus tahu maknanya seperti apa. Dari altar nanti ada macam-macam altar, nanti yang saya sebutkan hanya yang boleh di atas altar saja. Kalau disebutkan nanti dijelaskan semua 3 hari 3 malam tidak selesai. Kita tentu sudah mengenal altar, karena setiap kali mengikuti misa, perhatian kita selalu tertuju ke altar. Tetapi apa makna dari altar? Sehingga kita bahkan para imam
Yang mempersembahkan misa pun menghormatinya. Banyak dari kita kaum awam yang belum mengenal altar secara mendalam, kecuali mengira bahwa altar semata-mata hanya layaknya sebuah meja untuk menempatkan peralatan misa. Maka mari kita mengenai altar lebih mendalam. Ini altar gereja kita, cantik ya. Ini terakhir sebelum Paskah dicat Pak Untung, bukan Mas Untung Koster, tapi Pak Untung. Altar kita. Belajar tentang altar, saya katakan tadi, banyak. Itu mungkin di tim liturgi yang periode yang lalu udah ngerti semua ya. Itu makna dan fungsi altar, apa? Itu tidak saya paparkan di sini. Jumlah altar dalam gereja, altar itu tidak ada altar geser, ada altar apa-apa. Kemudian macam-macam altar. Kemudian relikwi. Bapak Ibu ada yang sudah tahu relikwi? Nah, betul. Ini tak lihat nggak ada ya. Di gereja jalan itu ada. Jadi di meja altar ini ada semacam kayak keramik. Di dalamnya ada pecahan, entah itu barang suci dari karena pelindungnya Santo Yohanes Rasul, dari Santo Yohanes Rasul, entah sobekan tulangnya, atau kalau itu ceritanya dulu tulangnya Santo Yohanes Rasul. Kecil lah, kita kecil di keramik, di dalam keramik. Penutup altar, proses pengudusan altar, yang kita bicarakan di sini nanti, yang boleh di atas altar, karena kaitannya dengan prodiakon saat kita menyiapkan misa di lingkungan. Dan ada lagi menghormati altar, dan juga cara menghias altar. Menghias altar itu juga ada tata caranya, tidak asal dihias. Itu nanti kita belajar khusus sendiri masing-masing ini. Kita sekarang masuk ke yang boleh di atas altar. Tadi Bapak Ibu sudah mengenal buku-buku Ekaristi. Ada Lectionarium, terus ada PPE, ada buku nyanyian, ada apalagi lagi. Kemudian yang boleh lagi, ini buku Ekaristi terdiri dari TPE, Tata Perayaan Ekaristi, buku mencari pesan misa. Romo biasanya mencari pesan misa, misalnya hari ini Hari Raya Santo Yakobus. Romo kan juga menceritakan tentang Santo Yakobus. Terus pesan misa untuk hari ini, misalnya tentang tadi pagi saya nggak gereja sih. Kemudian buku-buku misa, buku Mada Bakti atau buku syukur, atau buku nyanyian. Kemudian bahan persembahan utama, piala, itu ada anggur, dasi bori atau roti. Nah ini yang boleh di atas altar. Satu, buku misa, buku Ekaristi terdiri dari 4. Kemudian bahan persembahan utama, piala dan sibori. Piala dan sibori. Kemudian yang ketiga, perlengkapan misa. Seperti tadi, ada korporal, ada purifikatorium, ada patena, ada pala, kemudian altar, lilin altar minimal 2 batang, boleh 4, tapi minimal 2, di kiri dan di kanan. Dan sebetulnya kalau misa di lingkungan, Bapak Ibu pernah lihat di altar kita, di atas ada bunga? Tidak ada. Kalau di lingkungan pun, mestinya bunga itu jangan ditaruh di meja altar, tapi di bawah atau di samping. Itu tidak boleh di atas altar. Jadi kadang-kadang wah main etok indah di sampingnya lilin, atau malah di depan sini salibnya ketutupan. Terus nanti cara menata salib pun juga ada caranya. Kemudian salib menghadap ke umat, jadi korpusnya menghadap ke umat. Kalau salib besar di dinding gereja tidak ada. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di gereja kita, karena di sana ada salib besar, makanya salib korpusnya menghadap ke
imam. Itu yang membedakan dengan di lingkungan. Kalau lingkungan kan jarang rumah yang ada salib besarnya. Kenapa? Bisa, itu bisa menghadap ke sana. Tapi kalau lebih baik ya wong itu kecil ya. Kurang pas. Ya. Soalnya agak besar dibanding salib yang di sini, bisa menghadap ke sana. Tapi saya biasanya tetap menghadap ke imam. Ke umat. Kalau kecuali ada salib besar, kita ini baru menghadap ke sini. Jadi biar pusatnya ke altar, bukan pusat ke salib yang kecil.